Tahukah saudara bahwa iman yang sejati itu sesederhana hati kita memandang wajah Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Dia pasti bertindak bagi kita. Jadi ini yang saya sebut dengan tatapan hati percaya. Artinya ini adalah iman yang meluap dari hati. Hati yang memutuskan percaya. Bahkan percaya penuh bahwa Dia pasti bertindak. Kalau sudah Anda sampai dalam posisi yang kayak gini, Anda tidak akan gampang terombang-ambing dengan perkataan atau dengan keadaan apapun. Siapapun juga, manusia manapun tidak akan bisa meyakinkan saudara yang sebaliknya. No. Bahkan iblis pun akan kehilangan akal, kehabisan ide. Bagaimana caranya untuk saudara mempertanyakan kembali firman Tuhan. Kenapa? Karena saudara memutuskan percaya. Dan hati saudara memandang Tuhan dengan keyakinan penuh. Nah, saya mau ngomong begini. Kalau Anda punya tatapan hati yang seperti itu sama Tuhan, satu tatapan saja, just one look, can mean everything. Satu tatapan iman yang seperti itu bisa berarti mujizatmu terjadi. Bisa berarti kesembuhanmu saat ini juga Tuhan kerjakan. Bisa terjadi keajaiban dan jawaban-jawaban doa dinyatakan dalam hidup saudara. Ini yang dialami oleh perwira dari Kapernaum yang dikisahkan di dalam Alkitab. Suatu kali dia datang kepada Tuhan Yesus untuk minta Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit dan sangat menderita. Dan Tuhan Yesus sudah berkata bahwa Dia bersedia untuk datang dan menyembuhkan hamba perwira tersebut. Akan tetapi saudaraku, jawaban dari perwira tersebut malah mengherankan. Ya, seperti apa jawaban perwira itu? Kita baca Matius 8 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata." Perhatikan saudara, ini yang diminta oleh perwira Kapernaum itu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Sampai di situ pembacaan kita. Bagi perwira Kapernaum ini, sepatah kata dari Tuhan itu sudah cukup. Buat perwira Kapernaum ini, saudaraku, dia gak perlu Yesus harus tumpang tangan sendiri, datang di rumahnya, ngoles ini, ngoles itu, ngelakuin banyak hal macam-macam baru bisa terjadi kesembuhan. No. Buat perwira Kapernaum ini, sepatah kata saja itu cukup. Saya yakin perwira Kapernaum ini bisa ngomong seperti itu karena dia punya hati yang memandang Yesus dengan tatapan iman, dengan penuh keyakinan. Sepatah kata saja Yesus ngomong, pasti sembuh. Kesembuhan pasti terjadi. Oke, itu iman. Ya, iman itu kadang-kadang memang sederhana, tapi sangat powerful sekali. Mari kita lihat apa komentar Yesus mendengar perkataan dari perwira Kapernaum ini. Kita baca ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ini perkataan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus yang ngomong iman sebesar ini. Saya mau ngomong begini sama saudara. Tatapan hati yang penuh kepercayaan kepada Tuhan
itu memang sederhana, cuma memandang. Hati kita memandang wajah Tuhan dengan percaya. Sudah pokok percaya itu aja. Memang sederhana, tapi bukan berarti yang sederhana itu iman yang kecil. No. Bahkan Tuhan Yesus ngomong ini iman yang besar. Bahkan ini iman yang sangat besar. Gak perlu ini, gak perlu itu, hanya percaya. Hati kita memandang Tuhan sepatah kata saja. Cukup. Kesembuhan pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Pertolongan pasti ada. Tahukah saudara, suatu saat saya pernah dengar seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi luar biasa. Namanya adalah Smith Wigglesworth. Dia ngomong bahwa kalau engkau berdoa minta kesembuhanmu 2 kali, artinya engkau gak percaya. Kenapa? Karena saudara harus minta lagi, datang lagi, minta disembuhkan lagi. Kalau Anda benar-benar percaya, Anda datang sekali, Anda yakin Tuhan menyembuhkan saudara, berikutnya Anda datang sama Tuhan, Anda mengucap syukur. Anda memuji Tuhan, bukan minta lagi, minta. Kalau orang minta berarti dia belum disembuhkan. Berarti menurut dia belum terima itu. Makanya dia minta lagi. Saya bacakan Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau saudara berdoa minta disembuhkan, setelah itu Anda percaya, Anda pandang wajah Tuhan saja dengan ketenangan dan confidence, dengan keyakinan Tuhan pasti menyembuhkan. Kalau Anda punya iman yang seperti itu, mulai hari ini saudara tidak akan lagi terombang-ambing. Bahkan saudara akan punya iman yang konsisten, iman yang stabil, iman yang teguh. Hidup saudara penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur karena engkau percaya. Apapun yang terjadi, saudara tetap percaya. Kondisinya bahkan berkebalikan pun, engkau tetap percaya. Fakta berbicara lain pun, secara jasmani, saudara tidak tergoyahkan. Berita-beritanya sangat menakutkan pun, tapi saudara hanya tersenyum karena engkau percaya Tuhan pasti bertindak. Itu yang namanya iman, itu yang namanya iman yang sejati. Dan iman yang sejati seperti itu, iman yang penuh kuasa. Itu yang saya maksudkan dengan tatapan hati percaya. Nah, mari kita lihat apa hasilnya punya iman yang seperti itu. Kita kembali di Matius 8 ayatnya yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Wow, saudaraku, orang-orang yang sudah belajar untuk hidup dengan hati yang memandang Yesus, dengan tatapan iman, maka orang-orang seperti itu akan menikmati keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat, jawaban doa demi jawaban doa yang tidak atau belum dialami oleh orang-orang yang lain. Kalau saudara mulai hari ini belajar untuk hidup dengan hati yang tertuju pada Tuhan, dan hati saudara memandang Yesus dengan tatapan iman, bahwa dia pasti bertindak, dia pasti menolong, dia pasti mendengar dan menjawab doa-doa saudara, maka mulai hari ini babak baru dalam kehidupan iman saudara, perjalanan Anda bersama dengan Yesus dimulai. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara mulai pandang wajahnya dengan tatapan iman bahwa engkau dan seisi keluargamu aman dalam lindungan Tuhan. Saya ajak saudara, bahkan saya tantang saudara, mulai saat ini, mari lihat wajah Tuhan dengan tatapan hati yang penuh percaya bahwa kita dan seisi gereja kita
aman dalam lindungan Tuhan, bahkan sayap Tuhan menaungi kita dengan luar biasa dan dengan kekuatan kuasanya yang ajaib. Kalau sudah seperti itu, saya mau katakan sama saudara, sekalipun kita berjalan melalui api pandemi, kita tidak akan ikut dihanguskan. Sekalipun saudara dan saya harus melalui air bah yang menghanyutkan, resesi, krisis keuangan yang menghanyutkan, tapi saudara dan saya akan berjalan aman bersama dengan Tuhan Yesus. 1.000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi kita tetap teguh berdiri sebab Tuhan menopang hidup kita. Karena itu mulai hari ini pandang wajahnya dengan tatapan iman yang penuh dengan keyakinan dan ketenangan bahwa Dia pasti bertindak bagi kita. Amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.